Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil. Kita kenalkan dengan Pak Agus IT dari Koperasi Serasi. Jadi pada kesempatan hari ini Bapak ingin berikan informasi-informasi mengenai IT yang kita gunakan di koperasi, apa-apa saja, sehingga kita bisa jelas ya, mana yang kita punya program itu ke depan, Anda semua bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara kita. Monggo Pak Agus, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustaqim dan mahasiswa sekalian. Sebaiknya mohon bisa dibuka dulu camnya supaya kita bisa berkenalan. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa di Universitas Balikpapan. Terima kasih Pak Mustaqim. Saya diminta hari ini untuk memaparkan tentang sebuah konsep koperasi digital. Nah, jadi kalau kita bicara tentang digital, sebenarnya ini kita berbicara tentang fenomena ekonomi digital. Jadi kita tahu dunia kita itu sekarang berada dalam era digital, di mana digital ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan kita. Satu contoh, kita semua itu punya handphone ya, gadget. Itu sebagai representasi dari teknologi digital. Masing-masing kita punya nomor HP, lalu di situ ada WA, lalu di situ ada berbagai akun media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Dunia juga digerakkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi digital. Orang-orang terkaya di dunia itu adalah orang-orang yang berlatar belakang perusahaan-perusahaan teknologi digital. Mulai dari Elon Musk, kemudian Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates, dan lain sebagainya. Jadi dunia itu sekarang digerakkan, ekonomi dunia itu bahkan digerakkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi digital. Di Indonesia sendiri juga kehidupan ekonomi itu didrive oleh perusahaan-perusahaan yang berlatar belakang teknologi. Seperti kita kenal ada Gojek atau Goto, seperti Shopee. Kita sendiri tidak pernah lepas dari Google, dari Facebook, dari TikTok, dan lain sebagainya. Belanja-belanja itu juga kita lakukan semua dengan digital. Tidak pernah sekarang saya kira ada orang beli tiket pesawat itu seperti zaman mungkin 5 tahun yang lalu masih itu kita naik mobil, naik motor, pergi ke agent travel. Nah, lalu kita masuk ke agent travel, kita antri, duduk, lalu kemudian kita akan berhadapan-hadapan dengan customer service atau kemudian bagian ticketing, lalu kemudian kita bertanya kepada mbak-mbak yang ada di situ, tiket pesawat Jakarta Balikpapan berapa, Lion berapa, Air Asia berapa, Garuda berapa. Itu proses terjadi bisa 5-10 menit, lalu kemudian baru kita setuju, oke, itu proses pembelian agent travel itu dulu seperti itu. Kira-kira masih 5 tahun yang lalu itu masih seperti itu. Sehingga ada banyak sekali agent travel di dekat bandara atau di kota-kota. Dan kita membeli tiket pesawat itu seperti itu. Pasti kita harus meluangkan waktu naik mobil, sepeda motor, pergi ke agent travel, di situ pun antri untuk menyempatkan range tiket pesawat. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu masih ada. Tapi sekarang agent travel kayak gitu sudah tidak ada lagi. Bahkan tutup. Kenapa? Karena semua pembelian tiket pesawat itu pasti kita lakukan di gadget kita, di HP kita. Mau order tiket pesawat kemana saja kita cek di situ, kita bayar di situ, kita print di situ, bahkan check in di situ. Lalu ketika kita naik pesawat pun bahkan sekarang sudah tidak perlu lagi ngeprint, cukup di HP ini kita tunjukkan
maka kemudian kita pun bisa naik tanpa perlu lagi ngeprint. Nah, semuanya serba digital. Perbankan juga begitu, sudah jarang sekali kita pergi ke bank untuk tarik tunai. Nah, tarik tunai. Kalau zaman saya mahasiswa dulu, saya kira ya setiap kali tarik tunai itu ke bank atau kemudian digeser ke ATM. Nah, sekarang bahkan kita sudah nggak perlu tarik tunai ke ATM karena pembayaran bisa kita lakukan secara digital. Melalui QRIS atau melalui transfer atau melalui mode-mode pembayaran yang langsung bisa dipotong dari akun kita. Misalnya kita membeli sesuatu, katakanlah tiket pesawat, dipotong dari mana? Dari saldo yang ada di GoPay, yang ada di saldo BRI atau dan lain sebagainya. Jadi praktis kegiatan ekonomi ya, mulai dari perbankan, perdagangan, pengiriman barang atau delivery itu sudah dilakukan semua melalui mode teknologi digital. Jadi praktis kegiatan ekonomi dunia itu sudah didrive oleh kegiatan-kegiatan yang berlatar belakang teknologi digital. Perusahaan terbesar di dunia itu kalau 5-10 tahun yang lalu itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang berlatar belakang energi. Ya, perusahaan besar itu akan sangat bangga kalau kita bekerja di sektor-sektor energi, di Pertamina, Aramco, atau di perusahaan-perusahaan minyak, pengeboran, dan lain sebagainya. Sekarang ini perusahaan minyak itu yang masuk 10 besar nggak ada bahkan. Semuanya perusahaan teknologi. Yang masuk dalam perusahaan cukup besar itu namanya Aramco, Arab Saudi. Itu pun nomornya jauh ya, di bawah perusahaan-perusahaan teknologi seperti perusahaan Google, Facebook, Microsoft, atau perusahaan-perusahaan yang Amazon ya, dan lain sebagainya. Jadi praktis kehidupan kita itu sekarang sudah benar-benar pada mode era digital, atau benar-benar kita berada pada satu era yang disebut sebagai era digital. Anak sekarang pun itu disebut sebagai anak yang disebut sebagai native digital, sebagai anak lahir hidup di masa yang disebut sebagai masa digital. Kalau kita tahu native itu kan orang Inggris itu native Inggris, orang Jawa berbahasa Jawa native bahasa Jawa. Nah, kalau native digital itu dia lahir ya sudah kenal dengan teknologi digital. Jadi kalau anak sekarang ini dikasih handphone itu nggak usah diajarin tuh, belikan saja handphone masih dalam kotak gini, nggak usah dibuka, kasihkan ke dia, dia buka sendiri, dia akan nyalakan sendiri, lalu dia akan setup sendiri, tiba-tiba handphone itu sudah bisa dia pakai, terinstall berbagai macam aplikasi yang dia butuhkan. Nah, di situ ada Instagram kayak, di situ ada TikTok kayak, di situ ada Facebook, di situ ada akun Gojek, Tokopedia, macam-macam gitu. Itu dia nggak usah diajarin, nggak usah dikursuskan, nggak usah bapaknya ngajarin. Kebalikan, nanti bapaknya yang diajarin sama anaknya untuk membuka berbagai macam platform. Nah, itulah dunia digital, itulah teknologi digital, itulah era yang kita sebut dan kita berada di dalamnya, berada di dalam era digital. Nah, adik-adik dan mahasiswa sekalian, era digital ini menjadi sebuah bagian dari lifestyle. Nah, lifestyle itu kemudian mempengaruhi hidup orang banyak, karena kemudian kehidupan kita itu lalu dikuasai, ditentukan, diarahkan, dan disediakan segala sesuatunya oleh teknologi digital. Nah, di sini ada beberapa persoalan yang sebenarnya menjadi persoalan yang cukup penting. Satu, karena putaran ekonomi itu ada di digital, maka sebenarnya kita ini
punya satu falsafah hidup ya. Falsafah hidup kita itu namanya Pancasila. Saya kurang monitor apakah anak-anak sekarang ini masih cukup paham. Pancasila itu adalah sebuah falsafah yang lahir dari sebuah proses panjang di mana kemudian kita itu pada waktu itu menjadi korban dari sebuah imperialisme, penjajahan. Nah, kita dijajah cukup lama oleh Belanda, Jepang, itu orang sering mengatakan ratusan tahun. Imperialisme itu sebenarnya adalah bagian dari kapitalisme. Kapitalisme itu adalah keinginan orang untuk hidup kaya raya dengan cara menguasai kapital atau modal atau alat produksi. Jadi nanti kalau belajar ekonomi itu istilahnya alat produksi. Orang akan kaya, kata Adam Smith atau ada orang-orang kapital itu kalau kita menguasai alat produksi. Dengan alat produksi itu misalnya tanah, pabrik, sumber-sumber tambang, nah, itu alat produksi atau kapital modal. Maka kalau dia menguasai itu dia akan kaya. Nah, nanti untuk kemudian alat produksi itu berjalan dia membutuhkan pekerja bekerja di sektor-sektor mereka, maka para pekerja itulah yang kemudian nanti disebut sebagai buruh atau orang-orang yang bekerja dikuasai oleh pemilik modal itu. Nah, para buruh ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kapital, alat produksi atau modal. Nah, mereka akan hidup miskin. Yang kaya adalah mereka yang memiliki kapital, modal, alat produksi, pabrik, tanah, dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya kemudian orang-orang kapitalis itu berusaha memiliki modal kapital. Dan oleh karena itu kemudian mereka mengejar kapital modal alat produksi itu kemana saja, termasuk di Indonesia. Indonesia itu pada waktu itu menjadi produsen rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Nah, mereka ingin menguasai kebun, mereka ingin menguasai sumber-sumber kebun, maka kemudian mereka datang ke sini dan menjajah untuk menguasai perkebunan, apa itu namanya, macam-macam perkebunan rempah-rempah, bahkan juga kerajaan-kerajaan yang memiliki wilayah tanah-tanah itu, lalu terjadilah kemudian penguasaan terhadap Indonesia dan itu imperialisme. Jadi imperialisme penjajahan itu bagian dari sebuah kegiatan para kaum kapitalis untuk menguasai modal. Nah sekarang apakah dunia itu sudah selesai dengan penjajahan itu? Tidak. Kalau dulu modal itu lebih kepada kebun, lebih kepada penguasaan terhadap aset-aset pabrik dan lain sebagainya. Nah, dunia digital yang kemudian menjadi alat produksi itu adalah satu data. Yang kedua kemudian platform digital. Nah, jadi sekarang yang disebut dengan alat produksi atau kapital atau modal untuk menggerakkan sektor ekonomi digital itu adalah platform digital atau data dan data ya. Nah, misalnya Google itu menguasai data, makanya dia punya big data. Nah, Facebook itu dia punya data, big data. Big datanya apa ya? Kalau kita itu punya akun Facebook, maka seluruh data kita itu ada di Facebook. Jadi nama, nomor handphone, alamat rumah, walaupun Anda tidak menyebutkan, dia tahu alamat rumah kita karena kemudian dia punya AI, artificial intelligence yang ada di dalam aplikasi Facebook itu yang bisa mendeteksi kalau setiap malam jam 7 sampai jam 5 dia terus menerus ada di situ tidur, itu rumahnya itu. Kalau jam 8 pagi sampai kira-kira jam 15 ya rata-rata dia terus berada di situ, itu kantornya. Jadi nggak usah kita nyebut alamat, dia tahu. Nah, itu data. Lalu setiap setiap kita mengakses Facebook, yang diakses kok terus menerus saja NBA basket.
dia suka basket. Ini bolak-balik yang dilihat aja kok apa itu namanya produk-produk yang terkait dengan Harley Davidson. Oh, dia penggemar Harley Davidson. Ini kok yang dilihat terus menerus yang dibeli adalah produk-produk yang terkait dengan obat diabetes. Oh, dia sakit diabetes. Nah, lalu Google sama Facebook itu punya data tentang kita semuanya. Nah, data yang sekian banyak itu disebut big data. Nah, lalu kemudian big data itu kita bisa tanya kepada Google, pada Facebook. Kalau kita punya produk, aku punya produk obat diabetes, lalu mau tak jual, saya bilang kepada Google atau saya bilang kepada Facebook, tolong hanya diiklankan kepada mereka yang butuh obat diabetes. Maka iklan itu hanya akan kepada mereka yang punya rekod membeli produk-produk diabetes, membaca produk-produk diabetes dan lain sebagainya. Nah, itu data. Nah, ketika saya minta data itu tidak gratis, saya membayar. Nah, biaya membayar itu namanya advertising. Nah, iklan. Nah, disitulah kemudian dia mendapat uang dari data kita. Nah, gitu. Sehingga kemudian saya bisa bertanya lebih detail lagi. Tolong iklan obat diabetes saya sampaikan kepada orang-orang yang ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan yang usianya 30 tahun ke atas. Karena dari sana usia-usia yang punya duit. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, itu data. Nah, data. Yang kedua kemudian platform. Nah, ketika kemudian kita menggunakan Facebook itu berarti dia punya platform Facebook. Nah, platform atau aplikasi yang disebut dengan Google, Facebook, Gojek, Goto, Shopee itu alat produksi. Nah, falsafah ekonomi Pancasila itu sebenarnya mengatakan bahwa ekonomi itu harus berdaulat. Alat produksi itu hanya boleh dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tidak boleh ada bangsa lain memiliki atau menguasai alat produksi yang ada di Indonesia. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran ya rakyat Indonesia. Itu mengatur bahwa negara akan menguasai alat-alat produksi, sumber-sumber ekonomi untuk kemudian kemakmuran. Maka negara mempunyai badan usaha disebut BUMN. Lalu kemudian sektor-sektor yang tidak strategis, misalnya perdagangan, pasar, itu boleh dilakukan oleh rakyat Indonesia. Nah, itu menjadi penghidupan pencarian. Nah, jadi putaran ekonomi dan sumber-sumber ekonomi itu dalam konteks ekonomi Pancasila itu harus dikuasai oleh dalam negeri, baik oleh negara maupun rakyat Indonesia. Itu Pancasila. Nah, sekarang sektor teknologi masuk itu kemudian menjadi persoalan karena Google menguasai data dan Google melakukan kegiatan ekonomi dan mengontrol, tapi Google itu bukan orang Indonesia, bukan perusahaan Indonesia. Begitu juga Facebook. Begitu juga dengan Gojek. Gojek itu pada awalnya memang platform yang dibuat oleh orang Indonesia, tapi tiba-tiba dia diinvestasi besar-besaran sampai nilainya 4 unicorn itu 14 triliun, Dekakon 140 triliun, dia sudah 140 triliun, tapi yang menginvest itu adalah orang asing ya. SoftBank, kemudian Google, kemudian siapa itu namanya Jack Ma, lalu kemudian Temasek dan lain sebagainya. 90% alat produksi yang namanya Gojek itu sekarang dikuasai oleh asing. Nah, jadi begitu juga dengan Shopee, begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi praktis teknologi digital atau perkembangan dunia digital itu menyebabkan kondisi ekonomi kita itu berada di bawah penjajahan model baru dengan teknologi digital. Sehingga kemudian kalau kita bertransaksi di Goto, kita bertransaksi di platform-platform yang kita pakai itu, keuntungannya akan masuk kepada pemilik modal tadi kan, yang memiliki saham itu. Nah, ini persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, apakah sebenarnya kita tidak bisa membuat teknologi yang semacam itu? Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan kita. Pertanyaan itu ternyata
jawabannya adalah bisa. Bahkan di perusahaan-perusahaan seperti di Google, di Facebook, itu banyak sekali engineer-engineer kita, orang-orang IT kita yang bekerja di sana. Saya hampir tiap tahun dulu selalu ke Amerika, di pesawat itu saya sering ketemu dengan anak-anak muda, ya duduk di samping saya. Ketika saya tanya, oh dia bekerja di Silicon Valley, ya, dia bekerja di Google, dia bekerja di Facebook. Bahkan menjadi, ketika saya tanya, oh dia menjadi engineer yang cukup penting dalam mengerjakan hal-hal yang terkait dengan platform-platform seperti Google, seperti Facebook, seperti macam-macam itu. Jadi sebenarnya secara teknologi itu kita tidak tertinggal, kita bisa. Hanya persoalannya lalu kemudian kita tidak tahu bahwa teknologi digital yang pada awalnya kita pakai itu ternyata menjadi sarana bagi kaum kapitalis untuk menguasai ekonomi satu negara. Nah, sekarang itu praktis ekonomi kita itu dikuasai oleh mereka. Oleh karena platform-platform itu dimiliki oleh mereka. Nah, koperasi serasi digital atau koperasi itu sebenarnya adalah sebuah upaya dari para pendiri bangsa kita agar melawan kapitalisme. Caranya gimana? Orang Indonesia itu kalau mau bikin usaha bergabung dalam koperasi. Lalu kemudian di situ ada mengumpulkan modal. Modalnya disebut dengan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan kemudian ada beberapa bentuk simpanan untuk modal. Nah, lalu kemudian modal yang terkumpul di koperasi itu digunakan untuk membeli ya atau menguasai alat produksi. Nah, nanti keuntungan dari alat produksi itu kemudian dibagikan kepada warga anggota koperasi dengan nama SHU, sisa hasil usaha, atau dalam perusahaan disebut dividen. Nah, seperti itu. Nah, jadi koperasi itu sebenarnya adalah sebuah upaya bagaimana rakyat Indonesia itu menguasai modal kapital alat produksi. Nah, dalam koperasi itu kita berpikir, wah ini kita memang agak terlambat menyadari bahwa teknologi-teknologi itu telah menguasai hajat hidup orang banyak. Dan oleh karena itu maka kemudian kita bergerak. Oke, apa nggak bisa kita membuat aplikasi semacam itu? Oh bisa. Nyatanya kita sudah bisa kok buat, ya kan. Saya bisa tampilkan nggak ya di sini ya? Nah, ini sebuah platform yang kita sebut sebagai kopistrasi, ya. Nah, seperti ini. Nanti bisa di-download di EI Digital, ya. Atau kemudian saya kasih linknya untuk mendaftar. Nah, Anda bisa download seperti punya Gojek, Tokopedia. Di sini bisa digunakan macam-macam, ya, untuk bertransaksi, untuk membeli tiket kereta, untuk top up pulsa, untuk berjualan seperti Gojek, Tokopedia. Di situ kita bisa juga berjualan macam-macam. Jadi praktis platform seperti ini enggak masalah, secara teknologi bisa kita buat. Hanya saja kita menghadapi situasi para kapitalis itu membakar uang untuk membuat kita itu menggunakan aplikasi mereka, karena kemudian di situ ada upaya untuk predatory pricing. Jadi membuat harga murah, cepat, mudah, murah, free ongkir, dan lain sebagainya, yang itu dimodali dengan uang yang besar sekali, triliunan, yang disebut dengan bakar uang. Lalu kemudian kita seolah-olah mendapatkan kemudahan dan kita menggunakan itu. Nah, lalu terkumpullah ada 150 juta orang pengguna di GoTo dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menyadari bahwa proses itu adalah sebenarnya proses penjajahan secara ekonomi melalui teknologi digital. Nah, sekarang kita simpelnya teknologi itu kita kuasai, kita bisa membuat. Nah, sekarang bagaimana kita mengupayakan supaya rakyat Indonesia sekian banyak itu menggunakan teknologi yang bisa kita buat, lalu dia memiliki. Nah, maka kemudian bersama Pak Mustaqim ini berkumpullah
orang-orang dari sekian banyak provinsi ya, sekarang udah 23 atau 24 provinsi, ayo kita bergerak membuat koperasi, lalu kita menjadi anggota koperasi, lalu kita urunan ya. Urunan per orang ini cuma 150.000, lalu kemudian kita membuat platform digital seperti Gojek, Tokopedia, seperti Shopee, kita pakai dan kemudian kita gunakan itu. Sehingga kemudian kita mengurangi upaya-upaya pengumpulan data di Gojek, Goto, ada di Google, di Facebook, tapi data kemudian kita kumpulkan di tempat kita. Nah, misalnya ada 10 juta anggota, kan kita punya data 10 juta orang itu. Lalu kemudian seluruh kebutuhan digitalnya, top up pulsa, ya kan? Misalnya kalau mau top up pulsa, di sini bisa dilakukan. Bayar PLN, lalu kemudian nanti juga kegiatan-kegiatan seperti Gojek, GoFood, lalu kemudian membeli produk, dan lain sebagainya bisa kita lakukan di situ. Teknologi tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan jutaan orang ke dalam platform aplikasi, lalu mereka menabung juga di situ seperti Anda punya GoPay, ditaruh di sini simpannya dan kemudian melakukan seluruh aktivitas ekonomi itu di sini. Nah, ini perlu sebuah gerakan, perlu sebuah kesadaran, perlu sebuah sinergi, perlu sebuah kolaborasi untuk bisa kita lakukan semua. Saya kira itu Pak Mustaqim pengantar untuk kita diskusi. Ya. Oke. Terima kasih Pak Agus. Ya. Teman-teman silahkan kalau ingin bertanya apa saja hubungannya dengan koperasi kita, koperasi digital. Dan ini kan kita ada koperasi manual dan digital. Nah, koperasi digital bidangi oleh Pak Agus. Beliau yang merencanakan, beliau membuat programnya yang sudah kita bisa gunakan untuk berbelanja, kemudian kita bisa jualan di produk-produk kita di program tersebut. Silakan kalau mau bertanya, silakan. Gini, saya ini punya tim saya ini namanya Niken Ayu Wardana. Nah, ini juga masih baru lulus PENS, baru lulus. Ini saya persilakan Niken coba ditampilkan dan kemudian nanti didemokan bagaimana cara mendownload aplikasi Niken. Ya, ini teman-teman kamu dari mahasiswa Unibah. Supaya ini nggak sama orang tua gitu ya, saya sama Pak Mustaqim itu ya mungkin sudah golongan yang disebut sebagai kolonial. Nah, ini Gen Z sama Gen Z. Oke, Niken, coba kamu demokan mulai dari download aplikasi dan kemudian tidak perlu mendaftar, cukup memasukkan nama aja dulu supaya bisa menggunakan aplikasi, baru next-nya mereka mendaftar. Silakan Niken. Sudah. Ya, oke. Ya, nama aja, tidak perlu mendaftar. Jadi ini Pak Mustaqim dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian, itu aplikasi ini tidak harus mendaftar lalu kemudian menjadi user dan kemudian membayar, enggak. Anda bisa cukup masukkan nama aja. Silakan masukkan nama Niken. Oke. Nah, udah. Itu Niken Kartika. Oke, lanjutnya silakan Niken, dilanjut.
tidak perlu menjadi anggota. Artinya anggota ya, koperasi itu anggota ya. Ya, oke, itu mengenai aplikasi koperasi serasi digital. Jadi walaupun belum menjadi anggota itu bisa download dan bisa menggunakan fitur-fitur yang kita sediakan karena kemudian 90% penduduk Indonesia itu Muslim, mahasiswa juga kira-kira juga 90% Muslim, dia membutuhkan waktu sholat
itu dan kemudian waktu sholat kita ada, kemudian panduan doa itu macam-macam doa. Kalau hujan gimana, mau mimpi buruk gimana, apa itu semua ada ya, sehingga kemudian bisa digunakan. Nah, lalu kemudian dengan mengenal ini, maka kemudian nanti kita harapkan mahasiswa itu bisa membentuk satu kelompok. Misalnya Pak Mustaqim Uniba itu membentuk koperasi primer Uniba, lalu kemudian dia menggunakan ini. Atau kemudian langsung gabung aja juga bisa. Sehingga kemudian apa pentingnya tadi itu supaya aplikasi ini ketika kemudian menjadi besar maka Anda menjadi pemilik. Kenapa? Pemiliknya adalah anggota koperasi itu. Tapi kalau Google pemiliknya ya Larry Page. Kalau Facebook pemiliknya Mark Zuckerberg. Nah, dikuasai oleh satu orang. Nah, ini kita ekonomi Pancasila menginginkan sebuah platform yang menjadi alat produksi penggerak ekonomi, dan kita yang akan menggerakkan itu kepemilikannya menjadi kepemilikan bersama. Nanti kita akan mendapatkan pembagian keuntungan yang namanya SHU dan lain sebagainya. Kira-kira itu Pak Mustaqim dan juga teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan secara konsep bisa ke saya, tapi kalau mau tanya tentang bagaimana teknisnya itu nanti bisa sama Niken, sama Aini ada di situ. Silahkan di explore gitu. Silahkan monggo Pak Mustaqim. Terima kasih Pak Agus, Mbak Niken, terima kasih. Teman-teman silakan kalau mau bertanya apa saja mengenai program kita punya AI digital kita ya, silakan. Ya, saya Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak Rahmat silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Agus. Salam Mas Rahmat. Bisa dibuka cam-nya Mas Rahmat supaya gantengnya kelihatan. Oke, sebentar Pak. Tuh. Gitu dong Mas Rahmat. Ya, terima kasih waktunya Pak Agus. Saya juga sudah cepat mendownload untuk aplikasi ini. Mungkin saya kira posisinya seperti aplikasi finance yang lain, tapi ternyata ini ada Al-Qurannya. Kemudian kita bisa bertransaksi di sana, dan landasan informasinya ini berdasarkan UKM ya gitu ya Pak Agus ya. Jadi mungkin saya mau tanyakan konsep seperti bentuk usahanya yang bisa kita jalankan dengan aplikasi ini, kemudian teknis pembentukan teknis menjalankannya lah Pak dengan aplikasi ini seperti apa Pak ya? Karena kalau misalnya kita tanpa kita daftar kan cuma bisa sebagian saja aplikasi yang bisa digunakan kayak Al-Quran, kemudian map, kiblat. Tapi kalau untuk transfer saya cek tadi tidak bisa ya, harus daftar dulu itu kalau ada transfer, ada apa lagi tadi itu ya. Mungkin itu Pak, jadi mungkin konsep untuk menjalankan teknis aplikasi ini di lapangan gimana gitu Pak? Baik, terima kasih Mas Rahmat. Oke, terima kasih sudah mendownload. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mendownload dan bisa setidaknya mendapatkan gambaran tentang aplikasi ini seperti apa. Walaupun belum bertransaksi karena belum bisa bertransaksi. Tapi oke, Al-Qur'annya kalau ngaji pakai ini setiap pagi, kiblat, doa, waktu sholat itu diingatkan kalau sudah nanti masuk waktu sholat. Nah, untuk bisa bertransaksi itu harus mendaftar. Mendaftarnya supaya gampang itu ya sebenarnya tadi coba Mbak Niken dijelaskan gimana cara mendaftarnya Mbak Niken. Atau Aini ada di situ? Aini. Niken aja, lanjut aja, Niken.
Niken, kalau untuk koperasi jangan di sini, dikasih link aja yang Liken kopi 100 ya. Karena kalau di situ nanti dia masuk ke komunitas lain kan ya. Ya, jadi Mas Rahmat, kalau untuk bertransaksi itu melalui link itu ya, link yang diberi tadi itu Mbak Aini mengirim di chat itu, atau ini yang ditampilkan Mbak Niken ini kop serasi. Nanti bisa minta. Nah, kalau mendaftar di situ, maka Anda akan menjadi pemilik dari aplikasi ini. Jadi ini mumpung masih awal ya, ini kira-kira kalau pergerakan kita ini lancar, wah ini Kalimantan Timur itu bisa 1 juta anggota, Jawa Timur bisa 2 juta, wah itu nanti penggunanya 10 juta, 20 juta, wah itu akan besar, jauh lebih besar dari Gojek, Tokopedia. Kenapa? Gojek, Tokopedia itu tinggal tunggu matinya. Kenapa? Karena bakar uangnya udah habis. Nanti ini kita bahas ya. Kita bahas pada model bisnis aplikasi digital, predatory pricing dan itu ya. Kenapa sekarang kita luncurkan? Karena kita tahu Gojek, Tokopedia itu sudah mau mati. Bakar uangnya itu udah habis 140 triliun, udah nggak ada ditambahin lagi. Sehingga kemudian sekarang dalam keadaan dia antara hidup dan mati gitu. Makanya kemudian sekarang semua yang dulu ada diskon-diskon, driver, Gojek dan lain sebagainya itu ada bonus-bonus udah nggak ada lagi. Nah mereka sekarang kita semua sedang berada dalam proses pencarian platform aplikasi yang murah, bukan murah, yang normal. Nah sekarang kita luncurkan, itu waktu yang sangat tepat kita meluncurkan sebuah platform aplikasi pengganti ketika mereka nanti exit. Nah, mereka itu ada namanya exit strategi. Exit strategi itu kapan waktunya dia akan menarik dana yang dia bakar itu. Nah, gitu melalui IPO. Nah, itu nanti lain kali kita bahas ya. Nah, pada saat mereka menarik itu, maka platform-platform itu akan menjadi platform yang sangat mahal. Apa-apa dicas begini, cas begitu, cas begini. Sekarang coba aja beli di GoFood. Wah itu casnya macam-macam itu, cas layanan aplikasi, cas bungkus, cas ongkos kirim, macam-macam. Akhirnya kemudian antara barang yang dibeli dengan casnya itu hampir sama. Nah, sekarang mulai banyak orang menderita akibat penjajahan ekonomi yang awalnya dia diberi kemudahan itu. Nah, inilah saatnya sekarang kemudian kita mengumpulkan energi, waktu, tenaga, biaya, dan modal untuk membangun aplikasi pengganti. Nah, ketika mereka besar, maka kita semua pemilik. Kenapa? Ya, aku anggota koperasi. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Nah, nanti monggo ini para mahasiswa ini silahkan berkomunikasi dengan tim saya, Mbak Niken sama Mbak Aini, itu sama-sama mudanya, untuk bagaimana TOT atau bagaimana mensosialisasikan penggunaannya. Supaya kemudian mahasiswa-mahasiswa ini, wah ini nanti ketika Anda 5 tahun ke depan, wah Anda sudah menjadi pemilik-pemilik dari ini semua. Nah, kenapa? Karena aplikasi kopi serasi, wah itu milik saya anggotanya. Nah, misalnya begitu. Nah itulah konsep ekonomi Pancasila. Jadi alat produksi itu dimiliki bersama, lalu keuntungannya bersama. Setiap kali kita berbelanja itu adalah berbelanja di satu alat produksi atau kegiatan ekonomi yang kita miliki bersama. Itu ekonomi Pancasila itu, simpelnya seperti itu. Itu Mas Rahmat Kurniawanto, mudah-mudahan cukup menjawab atau ada yang perlu diperdalam, Mas Rahmat? Ya, terima kasih Pak Agus. Kalau mau boleh tahu untuk apa ya? Tadi kan ada membahas masalah SHU Pak ya.
Ya. Nah, itu boleh sedikit Bapak seperti apa Pak ya maksudnya teknisnya Pak? Ya, SHU itu sisa hasil usaha. Jadi nanti ini pembagian keuntungan ada dua, poin sama SHU. Kalau poin itu setiap belanja akan mendapatkan poin pengembalian. Jadi misalnya Anda beli token listrik. Nah, itu kalau Anda beli token listrik biasanya di mana Mas Rahmat beli token listrik atau bayar listrik PLN? Anda ya pakai aplikasi Pak, pakai aplikasi sih Pak. Aplikasi. Nah, itu ya perlu diketahui itu sekarang kebutuhan seperti itu adalah kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok itu bukan sembako, beras, gula, minyak. Pulsa, PLN, pembayaran itu pokok itu. Kenapa pokok? Iya, kalau Anda nggak bayar mati listriknya kan. Jadi kalau waktunya bayar nggak dibayar, kita ini akan berusaha cari uang, utang atau apapun itu akan kita bayar, itu pokok. Seperti Anda beras, Anda makan tiap hari. Kalau Anda nggak punya beras ya Anda akan kelaparan. Oleh karena itu apapun caranya penuhi. Begitu juga dengan begitu. Nah, jadi itu kebutuhan-kebutuhan pokok itu nanti kita bangun kesadaran, jangan dibeli di mana-mana, dibeli di aplikasi milik kita sendiri. Nah, kenapa? Keuntungannya masuk kita. Nah, misalnya nih, setiap kali Anda beli token PLN atau bayar PLN itu ada tambahan biaya admin kah, Mas Rahmat? Pasti Pak ya. Pasti. Berapa? 2.500 atau 3.000. Tergantung aplikasi Pak. Mungkin beberapa aplikasi mungkin ada berbeda adminnya Pak. Yes, ya, antara 2.500, 2.700, ada yang 2.000 kan gitu ya. Nah, itu kalau Anda bayar kan itu masuk ke mereka semua kan? Betul. Nah, sekarang di aplikasi ini nanti akan Anda dapat bagian. Jadi kalau Anda bayar token PLN, itu hitungan kita ini Rp250 akan langsung kembali ke Anda sendiri. Dalam bentuk poin. Nah, jadi nanti akan begitu. Itu bukan SHU, itu langsung. Jadi kalau Anda kemudian menjadi, sini kalau mau bayar token PLN ke saya. Nah, misalnya dalam 1 bulan ada 1.000 orang, ya Anda mendapat Rp250 kali 1.000, Rp250.000 kan gitu. Iya. Itu poin ya yang langsung satu. SHU itu adalah sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha itu baru bisa dihitung di akhir tahun setelah RAT. Nah, jadi nanti keuntungan dari perusahaan itu berapa, totalnya itu nanti baru dihitung. Nah, lalu kita punya simpanan pokok berapa? Nah, sebagai faktor pembagi. Nah, misalnya Anda punya simpanan 100.000 itu satu bagian ya, oke, berarti nanti keuntungannya Anda dapat berapa kan gitu. Kalau Anda punya simpanan pokoknya 1 juta, berarti Anda punya 10 bagian. Nah, kira-kira gitu nanti formula hitungannya itu. Dan itu akan dihitung secara otomatis. Ini zaman digital semuanya otomatis. Nah, untuk memperbesar bagian, Anda simpanan pokoknya dibesarin. Nah, jangan cuma 100.000 atau 1 juta, 10 juta supaya mendapat bagian 10 kali 10, 100. Jadi SHU pembagiannya nanti dapat 100. Kalau yang lainnya cuma 1 atau 2 Anda. Nah, di situ nanti pembagian keuntungan sisa hasil usaha akan dihitung, ada rumusnya. Nanti kalau kali ini kan kita masih pengenalan dulu ya, belum sampai ke detail. Nanti kalau sampai pada SHU, nanti akan kita tunjukkan rumusnya. Sehingga dari situ kita akan tahu, kalau saya supaya dapat SHU yang besar, apa yang harus kita lakukan? Sering belanja, 2, simpanan pokoknya, 3, tabungannya diperbesar. Ya. Lalu kemudian apalagi yang bisa kita lakukan sehingga kemudian kita juga bisa mendapatkan pembagian dari dividen atau SHU. Aktivitas dan juga modal yang kita tanamkan di situ, gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Nah, terima kasih banyak Pak Gus. Nanti tolong mungkin di luar kuliah itu silakan kontak Mbak Niken sama Mbak ini untuk diperdalam ya. Bahkan kalau perlu ada TOT, kemudian kembangkan itu TOT di sana sehingga berkembang anggotaan kita. Pada saat Gojek, Tokopedia benar-benar mati, kita udah atau harganya mahal, sekarang itu udah mahal, maka kita sudah punya alternatif, termasuk kita berjualan, termasuk kemudian aku mau usaha, aku punya sepeda motor, udah belum punya kerjaan, udah daftar aja di situ untuk mengirim belanjaan di perumahan macam-macam ada ya. Nah, jadi
nanti akan kita buka juga usaha-usaha yang mudah untuk bisa kita lakukan. Kita punya rumah kok rame tapi kosong, udah kita daftar aja supaya kemudian menjadi toko apa di situ, di depan itu. Nah, misalnya bisa juga begitu nanti. Jadi ini memang kita upayakan sebagai sebuah teknologi digital yang menggerakkan ekonomi real gitu ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Agus atas pemaparannya. Karena kebetulan sini kita mau maghrib, jadi akan kami akhiri dulu Pak Agus ya. Terima kasih Mbak Niken semuanya. Mungkin lain kali kita bisa jadwal ulang yang mungkin lebih menjurus untuk hal-hal apa yang bisa dikembangkan di koperasi digital kita, Pak. Ya, baik Pak Mustaqim, terima kasih atas waktu kesempatannya. Mohon mungkin di situ bisa mahasiswa dikonekkan sama tim saya yang juga sama-sama masih mahasiswa kayak Aini itu masih tingkat akhir, ya Mbak Nika ini baru lulus juga, sehingga kemudian mereka terjalin komunikasi sesama anak muda, sehingga kemudian ini bisa menciptakan satu peluang kepemilikan terhadap usaha yang akan besar di masa datang. Ketika kemudian teknologi ini benar-benar menjadi teknologi yang menjadi layanan bagi kehidupan kita dan kita memilikinya. Kira-kira itu Pak Mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.